A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala mustafa ma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat dan inayahnya kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati rangkaian ibadah di bulan Ramadan pada tahun ini. Semoga kita tetap dapat istiqomah dalam mengerjakan ibadah seterusnya. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita termasuk dari hambanya yang dapat syafaat di hari akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita kedatangan tamu spesial, yakni adalah dua perupa ternama, dua pelukis kenamaan dari Indonesia, tapi karyanya sudah dikenal di dunia internasional gitu, sampai di Asia Tenggara, di Eropa. Mari kita sambut Pak Nasirun dan Uda Jumaldi Alfi. Beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karya-karya yang dihasilkan oleh Pak Nasirun dan Jumaldi Alfi ini, koreksi kalau saya salah ya, punya pemaknaan spiritualitas yang mendalam. Nah, nanti bakal kita kulik bagaimana proses kreatif kedua pelukis ini dalam menghasilkan karyanya gitu. Sebelumnya, adapun tema yang mau kita bahas sebagai formalitas saja ini, yakni mengenai seni dan tradisi gitu. Tapi nanti mungkin pembahasannya bisa melebar itu selama berkaitan dengan seni. Gitu. Nah, sebagai pertanyaan pembuka gitu, dari sekian banyak kegiatan atau aktivitas seni gitu, kenapa Mbah Nasirun dan Uda Jumaldi Alfi itu kemudian memilih kegiatan melukis? Atau apa yang kemudian mengantarkan Pak Nasirun dan Uda Jumaldi ini dalam kegiatan yang bernama melukis itu gitu? Mungkin bisa dijawab dari Uda Alfi dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau biasanya saya diundang tuh malam ya. Jam saban aja turu lah sana ya. Mas Nasirun harus ketap-ketip kalau jam tidur. Tapi ya ketika ada undangan dari MJS itu langsung saya bilang iya. Karena terakhir ke MJS itu tahun 91 pas 92 itu. Jadi 30 tahun yang lalu. Jadi makanya ini ada lagi undangan ke masjid sini. Dan tadi saya ngobrol-ngobrol, wah suasananya beda ya sekarang. Tapi terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengundang kami. Kebetulan saya dengan Pak Nasirun. Ini temanya menarik karena memang ini sebagai ini juga sebelum saya menjawab pertanyaannya dari moderator tuh. Hilang boh suaranya? Apa? Oh iya. Jadi bulan Mei besok itu kita ada acara di Amsterdam. Insya Allah nanti mohon doanya. Jadi teman-teman dari PCI NU Amsterdam dengan teman-teman di islami.co dan rekan-rekan di sana itu akan mengadakan namanya Art Summit, Islam Art Summit lah, atau semacam festival yang temanya Islam Kepulauan. Islam Kepulauan visinya adalah memperlihatkan sisi lain Islam karena di Eropa setelah Arab Spring lalu migrasi para penduduk Timur Tengah ke Eropa, lalu kultur Timur Tengah itu yang mereka bawa ke sana membuat kaget orang Eropa
Dan sebelumnya sudah ada Islamophobia yang akhirnya menjadi menguat. Jadi seolah-olah Islam identik dengan apa yang mereka lihat dari teman-teman Mediterranean atau Timur Tengah itu datang. Sementara mungkin secara KTP ya sama aja dengan kita. Mungkin Islam tapi ya kelakuannya ya ora itu. Jadi ya tidak semuanya kultur Arab kan berbeda dengan itu. Jadi akhirnya teman-teman berpikir yuk kita lihat ada di Nusantara berbeda. Jadi lebih santuy lah, lebih toleran, lebih Nah, salah satunya itu nanti mengundang saya dengan Pak Nasirun. Jadi ketika saya tanya apa alasannya, persis seperti jenengan tadi ngomong. Oh, karena di karya-karya kalian itu terlihat spiritualisme. Bagaimana nanti sebagai simbol dari Islam yang pengen kita sampaikan di sana itu. Jadi bukan Islam yang marah-marah, yang tegang atau apa. Nah, tapi nanti kalau perkara itu apakah benar dugaan itu nanti bisa kita diskusikan lagi. Ya, pertanyaan tadi jawaban saya simpel. Dulu saya itu pengen jadi penyair, Mas. Karena saya orang Minang. Nah, di Minang itu memang kebudayaan yang paling kuat itu sebenarnya kebudayaan literasi oral, lisan. Jadi di sana itu ada berpantun, berpetata petiti, bakaba gitu. Nah, maunya seperti itu. Tapi ternyata dalam rentang perjalanan problem saya itu adalah menjaga fokus dalam mengolah teks gitu. Karena teks itu ternyata menurut saya itu butuh intensitas fokus yang lebih tinggi. Kalau melukis itu ada jeda-jeda yang bisa kita atur ulang lah gitu. Nah, akhirnya pilihannya jatuh ke melukis gitu. Tapi sebenarnya muatannya sangat tekstual. Jadi kalau melihat karya saya sebenarnya itu adalah puisi berwarna gitu. Tapi dengan visual itu saya bisa memulai dari mana? Kalau dari puisi ketika kita memilih teks pertama sampai kata terakhir itu menjaga kontinuitas itu. Saya tuh bikin puisi begitu, kalau nanti di tengah jalan mentok putus udah hilang. Tapi kalau melukis di tengah jalan berhenti, saya tinggal sementara kemana balik lagi, itu bisa memanggil kembali semangatnya atau mungkin momentum yang hilang itu bisa saya ini. Di puisi enggak, karena ketika waktu itu berubah itu bahkan satu kata pun itu bisa berubah artinya dengan hari yang berbeda. Begitu. Mungkin itu Mas penjelasan pendek saya, nanti bisa kita sambung. Pak Nasrun daripada ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kehormatan yang luar biasa bahwa di sore hari ada makhluk aneh masuk masjid, Pak. Dahulu kala almarhum Joko Peke ketika Muktamar NU bersama Kiai Mustafa Bisri, mungkin karena beliau cukup dekat dengan tradisi, ketika zikir pas fenomena Inul Daratista goyangnya itu, Gus Mus menggambarkan goyang bersama Inul. Dan semua kiai kayaknya nggak mau lihat goyangannya, semuanya tertunduk kecuali Kiai Mustafa Bisri Gus Mus yang mendangak dan di pecisnya ditulis aku, berarti Gus Mus berarti. Tersangka pertama kali Gus Mus. Tersangka kedua yaitu ketika masjid tidak hanya seperti hari ini nih. Di bulan Ramadan masjid adalah sebagai tempat bagaimana ketika pedagang, bagaimana ketika pengamen dia lelah. Jadi bukan di masjidnya, mungkin kebetulan Joko Peke dengan cantiknya menggambarkan seorang pengamen tertidur di bawah beduk. Jadi masjid bukan satu tempat yang sangat eksklusif, tapi barangkali pengamen merasa nyaman bisa diterima bukan di masjidnya tapi di
pokoknya di bawah beduk. Jadi di situ dua guru saya itu barangkali menarik pertanyaan sampean bahwa kenapa kok melukis kira-kira begitu. Saya beruntung dari 7 saudara saya yang bisa tamat SMP pada waktu itu saya. Jadi 6 buta huruf. Adikku waktu itu belum sekolah jadi masih di madrasah tapi di pendidikan pesantren. Jadi adik saya itu pesantren. Tadi saya ceritakan yang pertama dia transmigrasi di ARI Sugian 4 di Palembang, 2 di Meolaboh di Aceh, yang 3 pernah di Lampung. Barangkali bakat itu karunia, saya garis bawahi. Karena itu memberikan satu kekuatan yang wallahu a'lam. Jadi dengan bakat itu nekat saya di tahun 83 saya ke Jogja. Sekolahannya tidak tahu. Yang saya tuju saudara tidak tahu. Jadi saya naik sepur gerbong, celana panjang saja saya belum punya. Wah itu bakat juara dunia, ini karunia, ini karunia. Berangkatlah ke Jogja, mohon maaf dan orang yang saya pertama kali saya temui adalah maaf lokalisasi. Di sebelah barat Stasiun Tugu, terus aku nanya, tahu enggak sekolah yang namanya Sesri? Coba itu ada desa, kamu berangkat ke barat. Nah, di sana saya sebelah barat Museum Pangeran Diponegoro Tegalrejo. Ada orang yang sedang mencetak kerupuk dan pagi harinya subhanallah apa yang tidak pernah saya pikirkan dan mereka itu menghantarkan saya tidak jualan kerupuk. Kan dulu kerupuk di belakang. Kenapa saya sebut bahwa itu bakat itu karunia? Ada sesuatu yang absurd dalam logika saya. Tetapi kalau saya harus mengatakan, saya harus mengistiqomai bakat akeduren. Ini minimal lulusan IAIN lah. Akhirnya memberikan satu ruang jeda merenung bahwa karunia ini harus kita mencintai dengan sesungguhnya. Dengan senang, kerja dengan senang karena logika saya dari 7 saudara saya sendiri sudah berbeda-beda. Lalu tak gayakan waktu itu. Ketika mencari dalam proses menggambar itu, memberikan satu jawaban atau renungan. Ini sesungguhnya karunia ini semata-mata untuk mengakbarkan, untuk mengagungkan kemahabesaran Tuhan. Nyatanya 7 buta huruf, petani, ada yang dari pedagang. Disitulah mungkin merasakan bahwa ini saya harus bekerja dengan senang. Apapun kerja dengan senang, walaupun kita tidak dapat maaf dulu. Kalau orientasinya ke materi, uang, tetap ada karya yang tertinggal. Walaupun tidak populer, karena gak punya HP jelas gak populer. Sulit populer. Tidak apa-apa, bahwa karya pada waktunya anak karya kita akan memberikan satu labeling atau stempel bahwa ini adalah artefak dalam proses berkesenian saya. Sebelum saya kembalikan, alhamdulillah ketika saya sekolah di dunia seni ini, titiannya tidak begitu rumit karena apa? Almarhumah ibuku sebelum menjadi seorang mu'alaf, dia adalah seorang Sunda Wiwitan, Kejawen, yaitu di mana
perilaku pesan-pesan moral kepada ibu saya itu menjadi sebuah warisan, ternyata warisan yang tidak diwarisi umpamanya seperti tanah ataupun mobil atau uang. Jadi perilaku sebelum menjadi mu'alaf, akhirnya ibu jadi mu'alaf. Dan alhamdulillah juga ternyata karena saya kecil ayahku udah meninggal, bahwa ternyata almarhum meninggalkan satu jam dinding. Jam dinding, aku menanyakan sama almarhumah, ini jam dinding dari mana? Wong rumahnya tidak begitu bagus, kok jam dindingnya bagus? Ini adalah yang guru musik yang kemarin hallnya di Lampung, Mbah Bustom. Ternyata itu adalah guru almarhum ayahku. Jadi almarhum ayahku pernah dapat jabatan katanya, tapi udah meninggal dulu. Yaitu Badal Mursid Torekoh Qadiriyah Naqsabandiyah. Saya kira begitu, Mas. Menarik tadi teman-teman setelah kita mendengar cerita kedua perupa di depan kita ini, kenapa akhirnya memilih melukis itu. Saya mau berangkat dari satu statement itu yang mengatakan bahwa orang yang paling bermakna hidupnya itu adalah orang yang melakukan penghayatan hidup atau refleksi yang mendalam gitu. Nah, dan ada yang beberapa kemudian memilih mungkin dengan menulis puisi, melukis. Bahkan termasuk Nabi Muhammad itu kan pada awalnya melakukan refleksi dulu sebelum menjadi nabi gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, selama proses penghayatan itu, refleksi mendalam atas hidup itu, pengalaman spiritualitas apa yang Mbah Nasirun dan Uda Jumaldi Alfi yang temukan gitu dalam proses kreatif itu? Mungkin seperti itu, terima kasih. Jawab dulu oleh Uda Alfi. Kita kadang-kadang memang sebelum masuk ya, sebenarnya Ahmad Tohari, budayawan Ahmad Tohari pernah pesan sebenarnya bahwa Kang, kalau kamu menjadi generasi yang sedikit aja mau mencari dirimu, ataupun saya tidak menyebut kata visioner, sesaat Anda itu duduk bersimpuh, lalu merenung, ingat-ingat apa yang ada di belakang Anda. Dan dihadirkan era hari ini, tergantung nanti bidangnya masing-masing. Packagingnya bagaimana Anda tahu. Itu minimal gambaran visioner. Kalau pengalamannya ini agak rumit, tapi minimal saya rinda-rinda enggak apa ya. Agak rumit sih ya. Khawatir saya nanti diduga dukun ya, bukan pelukis ya. Saya takut Anda salah menduga masalahnya. Kalau ini kan nanti Anda akan membawakan satu lorong pengalaman spiritual kan ya, bukan pengalaman religiusitas ya tahu tapi berbahaya ini, nanti banyak yang minta. Di 56 secara kebetulan saya mengumpulkan satu tulisan-tulisan, dan salah satu tulisan yang menarik bagi saya adalah tulisan almarhum Kusnadi yang mencoba dalam siklus 1 abad 100 tahun itu, kira-kira alam akan mencari siapa. Mungkin 100 tahun ini Alfi terpilih. 100 tahun yang akan datang saya udah selesai. Jadi alam menjadi kurator. Kira-kira setelah era romantik Raden Saleh Syarif Bustaman, 1 abad itu Kusnadi menengarai siapa yang punya sandaran. Tidak cukup hanya berkesenian. Sandaran yang pertama kali adalah sandaran kemanusiaan. Kurang lebih Afandi. Jadi Afandi itu belum ada grup WA, itu kalau gambar di jalan tuh penontonnya banyak. Itu Masya Allah.
Bahkan seorang Ayub Rosidi pernah menggambarkan begini, Afandi barangkali manusia yang membaca kitabullah yang digelar di muka bumi. Alam, menggunakan alam. Alhamdulillah, aku takut terjebak masalahnya. Deg-degan loh. Ini pertanyaan wingit loh, nanti kalau viral bagaimana? Sandaran kemanusiaan memberikan satu ruang jeda, merenung. Ini jangan dibilangin anak istri saya ya. Anak saya merenung tapi di depan HP sama laptop nonton drama Korea. Jadi saya kira nggak dapat sesuatu lah. Ini jangan dibilangin loh ya. Untuk mendapatkan ilham. Berhenti di sini saya ngajikan kepada almarhum Pak Fajar Siddiq. Pak, aku membaca di 56 tulisan Kusnadi tentang Afandi 101 abad setelah era romantik Raden Saleh Sari Bustaman. Ilham kok bisa didapat oleh satu ruang jeda merenung. Pak Fajar nambah, oh ya, semoga Anda tidak tersinggung. Pada waktunya, kalau cuman ide dan gagasan akan tumpah ruah. Nah, saya menangkapnya gini, googling wah ya, tanya apa saja dijawab. Ilham itu sangat personal sekali. Ah, ini suasana Ramadan, mungkin kita akan nanti juga pada waktunya juga akan di tanggal 21. Kalau di daerah saya tradisi likuran ini, barangkali banyak sekali orang-orang yang terpanggil untuk jeda, untuk itikaf dan sebagainya. Nanti pas ketemunya tak kasihkan deh, udah sih aja ya. Pengalaman ini berhenti di sini aja lah. Nah, di sini aja. Ini pengalaman saya itu diskusi di bulan puasa sore-sore itu. Jadi dalam teorinya itu kalau semakin sore itu kan terjadi pencerahan karena semangat spiritualismenya meningkat itu. Dalam faktanya ternyata oksigen itu berkurang di kepala dan itu nangkap susah ternyata. Mohon diulangi lagi pertanyaannya. Jadi pertanyaan tadi lebih ke ini, selama melakukan proses penghayatan hidup gitu dan lalu menuangkannya di dalam satu medium bernama lukisan gitu. Itu pengalaman spiritualitas apa yang pernah udah Alfi rasakan gitu, selama melakukan proses itu? Oke, saya tidak bisa mengklaim lah apakah itu namanya pengalaman spiritual atau apa. Cuman saya akan menyitir ada seorang pengamat seni itu dia mengatakan 90% seniman atau pelukis Indonesia itu spiritualism. Tapi belum tentu religius gitu kan. Maksudnya apa? Ya, dia tidak beragama atau apa, tapi secara spiritualism. Karena secara rasa, maksudnya begini. Kita banyak memakai rasa dan itu mungkin yang membedakan seni rupa di timur dan terutama di Nusantara dengan di luar itu yaitu persoalan rasa itu. Nah, mungkin kita bungkus dengan kata spiritualisme gitu. Walaupun nanti pembagiannya macam-macam itu. Jadi memang dalam prakteknya kita melakukan tindakan atau eksekusi karya setelah bukan berpikir dahulu. Kayak Mas Nasirun tadi ngomong, mungkin merenung dalam bentuk alam nyatanya kita duduk terus karena bengong-bengong gitu kan. Tapi apakah otak yang berjalan? Kita nggak tahu apakah otak apa kolbunya gitu loh. Nah, karena kadang-kadang ada sesuatu yang timbul itu sebenarnya nggak ada dalam pikiran. Jadi momentum. Saya sering, karena kebetulan saya itu kan bertetangga dengan beliau. Dan secara makomnya beliau lebih dhuwur dari saya itu. Jadi banyak saya amati gitu. Ada pengalaman dan sebenarnya mungkin kita juga saling lihat itu.
Tapi pada titik-titik tertentu itu saya lihat apa-apa yang misalnya dialami dia. Misalnya bahkan pada hal yang paling sederhana, didatangin orang. Saya itu bertanya, kenapa orang itu mendatangi Pak Nasirun? Kenapa tidak mendatangi saya? Kadang-kadang dalam momen-momen kita lagi santai, jog, itu ya kita bisa jog. Yo itu frekuensi. Maksudnya apa? Yang datang itu kan aneh-aneh. Tingkatannya itu loh. Ya aneh-aneh itu maksudnya punya kehidupan yang dalam tanda kutip mungkin manusia kita punya norma aturan kehidupan yang standarisasinya disebut normal. Orang-orang itu tidak normal gitu kan. Ada sesuatu yang unik. Nah, saya melihat itu sebenarnya plus dalam tanda positif itu. Tapi mungkin kita kadang melihat disebut wah wong kurang. Padahal wong itu punjul. Tapi kita ngomong, wah wong kurang ya katanya. Kurang saon kah, kurang angin kah, kurang apakah. Sebenarnya itu mereka berlebih sebenarnya kan. Nah kayak gitu, itu jadi saya amatin. Nah hal-hal kecil itulah yang sebenarnya membantu atau memberikan inspirasi sebenarnya itu. Ya kuwi lah. Apa meneh lagi? Masalahnya loading ya kalau kayak gini tuh biasanya jadi ingat pengen ngopi karo ngerokok itu tuh loh. Kesenian ngobrol seni itu paling sip itu sebenarnya kan sambil ngopi ngerokok di meja ning masjid itu rasanya arep ngomong apa ki rasanya malaikat ini ngono ndelok-ndelok lho catat lah jadi takut-takut itu kan anunya. Tapi insya Allah niatnya gini, sebenarnya banyak yang pengen kita obrolin juga. Bagaimana kita memakai, mungkin saya klaim kita, tapi mending saya bilang saya. Sebagai misalnya dunia seni rupa itu, sama dengan Pak Nasirun, saya itu merasa beruntung. Akhirnya punya sebuah kebiasaan yang mungkin teman-teman lain sebenarnya juga punya, namun mungkin tidak digali dengan maksimal. Karena sebenarnya kalau masalah rasa, apa yang disebut estetika itu semua manusia punya. Kita itu semua punya. Dalam tingkatan yang paling minimal aja deh misalnya. Ketika kita mau datang ke sini itu alam bawah sadar kita menjemput katok, klambi, apa itu kan udah tersetting padu padan. Wah nek sarung iki cocoknya karo bajine iki, jaket iki. Itu sebenarnya estetik. Pemilihan warna, pemilihan apa, itu namanya nilai seni. Nah itu yang paling sederhana tingkatannya. Jadi seni itu kan sebenarnya cara kita menilai sesuatu yang baik sebenarnya itu kan. Nah nanti pada tingkat yang selanjutnya yaitu nanti mungkin praktek melukis, menyanyi, berpuisi. Tapi sekali lagi itu tentang estetika, penilaian terhadap rasa. Kan merasa, wah ini loreng ini menurut perasaan saya bagus. Mentah teman-teman mungkin ada yang bilang, wah norak ya. Nah itu nggak bisa kita rasa, keyakinan gitu. Biru itu menurut saya warna yang bagus, enggak saya merah, itu rasa. Jadi kita nggak bisa melogikan. Nah kedekatannya sebenarnya juga apa yang disebut dengan spiritualisme dengan ya apa yang kita yakini disebut sekarang dengan agama nanti gitu kan pilihan. Jadi di kesenian saya akhirnya belajar ketika makin mendalami akhirnya juga saya memahami dalam keyakinan beragama perbedaan itu bukan untuk diadu-adu. Di dalam kesenian karena beberapa perbedaan dari warna atau apa terjadi harmonisasi. Nah, saya beruntung akhirnya kecemplung di kesenian sehingga ketika menilai dalam beragama pun ada perbedaan-perbedaan itu tidak menjadikan sebuah persoalan yang berat. Contoh paling dasar, beliau NU, saya Muhammadiyah. Ada berapa, saya juga senang dia tarawih tempat saya 11 rakaat. Gitu. Jadi itu no problem. Itu hanya paling kecil gitu kan. Saya ke Sumenep gitu tiba-tiba kunut, ya saya ikut kunut. No problem walaupun tidak hafal gitu kan. Cuman kan aktingnya bisa gini gitu kan. Si dibaca apa saya nggak tahu kan. Tapi teman saya nyungsep gitu kan. Nah, jadi ya kayak gitu. Jadi kesenian sebenarnya banyak membantu kita. Jadi cara menghayati kesenian akhirnya membantu kita menghayati dalam hal spiritualisme dan religius gitu.
Hasilnya seperti apa saya bisa belum mengklaim. Tapi setidak-tidaknya sampai detik ini saya merasakan semakin saya mendalami kesenian, menghayati bukan hanya dalam praktek eksekusi. Apa yang datang itu tiba-tiba ide ataupun mungkin ada ide yang tidak bisa kita lontarkan dalam bentuk fisik langsung. Misalnya gini, saya kepengen gambar buah gitu. Bukan lalu saya bikin buah, kenapa itu buah? Terus nanti kenapa mikirin kok semangka? Kenapa kok semangka dan rasa semangka apa? Ujung-ujungnya nanti ternyata apa? Bisa eksekusinya berbeda, tidak melukis. Walah, saya itu harus memberikan sesuatu pada orang lain. Karena ternyata ada tetangga yang lagi haus atau apa gitu. Nah, enggak semuanya itu langsung terus dieksekusi dalam itu. Itu yang sekarang yang saya alamin gitu loh. Jadi ya wis sambil ngobrol-ngobrol lah, nanti tanya-tanya kan. Mungkin itu dulu lah gitu. Semakin rumit Oke, terima kasih. Baik, ini ada 1 jam lagi menuju berbuka gitu. Jadi saya yakin teman-teman sudah menyiapkan pertanyaan gitu ya, supaya waktu diskusi kita lebih panjang. Langsung saja kita buka sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama mungkin 3 penanya dulu. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Seto. Saya baru sekali ini ya mendengarkan tausiah, ada seniman, kemudian kita saya sangat appreciate sekali. Saya senang. Kenapa? Karena latar belakang saya itu engineer, ya, engineer yang biasa teknik ya. Dan saya dulu ya bukan nyombong ya, tapi saya punya perusahaan sukses di Jakarta. Saya punya anak 2, laki dan perempuan. Anak saya yang laki ini pertama lihat bapaknya sukses, dia mau kayak saya, Pak mau di perusahaan minyak kayak papa, mau di perminyakan. Saya bilang perminyakan itu nggak segampang itu. Kalau nilai matematik, nilai IPA kamu tinggi, kamu bisa, saya bilang. Akhirnya dia berusaha untuk bisa. Ternyata begitu saya masukin di Trisakti, baru 1 semester, bolos terus dia. Dia bolos ternyata main sama teman-temannya. Saya nggak tahu kalau dia punya bakat, Pak. Karena saya nggak punya, keturunan saya itu tidak ada bakat seni sama sekali. Ada om saya itu, kalau Bapak tahu, PX Sutopo. Muslim. Ya, PX Sutopo itu dia dosen ISI ya. Komposer ya, itu adik bapak saya almarhum. Katolik. Mungkin turun dari sana barangkali ya, anak saya yang laki ini karena tahu-tahu dia suka berhubungan sama seniman. Dia bilang sama ibunya, sama saya nggak berani mau keluar dari Trisakti itu. Padahal saya sudah bayar sampai 300-400 juta untuk 1 semester untuk masuk dia. Tapi ya mau ngapa lagi ya, akhirnya dia keluar. Saya tanya mau kemana kamu, saya bilang. Sena mau, namanya Sena mau ke seni Pak. Saya kaget kan. Saya nyun sewu loh Pak ya. Karena saya itu orang teknikal. Saya dulu menganggap seni itu apa sih seni? Kan, ya, mohon maaf ya. Karena nggak tahu ya Pak ya. Apa sih orang Arab jadi apa ya? Jadi penyanyi apa penari apa? Iso mangan ora dalam hati ngono ya toh. Tapi anak saya ngotot. Enggak Pak. Saya mau jadi di seni, mau masuk IKJ. Mau di jurusan perfilman katanya gitu. S1 katanya. Percaya katanya. Akan buktikan, akan sukses katanya. Nah, terserah kamu daftar sendiri apa sendiri. Tuh, tapi ya namanya anak ya, saya monitor, saya lihat di web itu pendaftaran sudah gelombang kelima. IKJ itu perfilman. Itu saya lihat yang diterima cuma 20 anak. Yang daftar sampai 2000. Keterima anak saya. Saya penasaran kalau keterima saya datang ke kampus. Saya tanyakan. Ternyata memang dia punya bakat. Malah saya dimarah-marahin sama dosen IKJ itu. Di sini saya mau ngambil hikmahnya begini Pak.
Karena saya juga pengalaman punya anak seni dan sekarang dia termasuk sukses. Dia kerja mandiri sama teman-temannya bikin suatu kayak yang sekarang lagi booming itu yang intelligence artificial AI itu. Jadi dia bikin content creator. Salah satu yang bikin ya Nyon Sewu ya, ini bukan promosi atau apa ya, yang bikin Gemoy, bikin kucing nari-nari apa segala itu ya grup anak saya juga itu yang lari-lari ke Senayan apa, mereka bikin karikatur kayak gitu. Dia sukses. Cuman di belakang itu saya kadang-kadang ya seperti masnya tadi ngomong, seniman ya Nyon Sewu, seniman itu antara apa tadi ya? Orang kan menganggap seniman itu aneh ya Pak ya. Ya terus terang ya, jujur aja ya. Semua cara berpakaian, cara penampilan, cara pembawaan itu pasti berlainan. Karena mereka mempunyai jiwa seni atau mempunyai beda sama orang-orang actual kayak kita-kita ini. Yang saya khawatirkan itu dalam masalah agamanya gitu loh Pak ya. Ya karena ya tadi kembali lagi ke situ. Karena dia mendapatkan ilham itu ya untuk mendapatkan bikin konten kreator itu sampai pagi, kadang-kadang 2 hari 3 hari mamanya sampai marah-marah, asyik full 23 hari full nggak dimati-matiin. Saya yang selalu ketok, sholat apa, yang lakukan. Cuman sekali waktu ya saya tegur gitu ya, kamu mendapatkan ilham itu gimana, apa ini apa. Saya cuman mengarahkan lurusnya aja, saya nggak tahu dia mendapatkan bagaimana, tapi saya mengharapkan jangan sampai mengarah ke negatif ya Pak ya. Maksudnya kan ada, saya baca-baca ya. Saya juga nggak begitu tahu masalah seniman ya, tapi saya baca-baca ada orang seniman untuk mendapatkan suatu ilham atau menuangkan ke kanvas atau menuangkan suatu puisi atau menuangkan suatu senda tari itu dengan cara tirakat yang notabene dalam Islam dianggap syirik ya. Nah itu yang saya khawatirkan di anak saya. Tapi dia bilang, yakin Pak? Enggak, sana enggak kayak gitu. Karena akan mencari ilham dengan cara ya tirakat dengan tenang katanya. Di kamar sendiri tapi sholat telah lakukan. Nah tapi kan ini jaraknya tipis ya Pak ya. Nah makanya dengan adanya acara ini, tadi ada pertanyaan pertama begitu, sebenarnya saya sebagai orang tua, ya namanya orang tua ya, kekhawatiran itu ada ya. Bapak juga mestinya ada kekhawatiran dulunya ya. Tapi karena begitu sekarang udah terjadi, sudah sukses, sudah apa, kita lihat, oh iya ya. Ternyata segala sesuatu diciptakan Allah itu memang ada manfaatnya. Ya kan, tidak hanya orang yang masuk surga itu agamanya saja, tidak. Olahragawan juga bisa, asal dia juga bisa memanfaatkan apa yang dituangkan secara Islamik, ya kan. Tidak perlu Indonesia menjadi negara Islam. Indonesia cukup menafkahi dasar-dasar Islam, itu kan. Jadi itu yang saya ambil kesimpulan. Jadi ya mungkin saya salah ya Pak ya. Jadi saya sebenarnya cerita ini minta pembetulan dari bapak-bapak yang lebih pengalaman di masa seni. Saya hanya tahu dari anak saya saja. Mungkin bapak bisa menambahi apa yang harus saya lakukan sebagai orang tua terhadap anak saya yang seni, yang dia selalu mencari ilham dengan cara ya bagaimana ya, termenung, diam, kadang-kadang sampai 3 hari di kamar nggak keluar, kadang-kadang dia pergi. Sekarang dia ada di Lombok. Di Lombok dia, baru tadi malam saya dapat kabar. Kemarin di Bogor, sekarang di Lombok. Sama siapa? Berdua sama temennya. Memang kemarin dia nggak pernah minta uang sama saya. Malah dia mau kirim uang, saya nggak terima. Dia kemarin menang dapat 1 M dari Prabowo, terus terang ya. Dia dikasih 1 M untuk bikin kreditnya Gemo itu. Kemudian dia dapat lagi sekarang katanya 2-3 M. Dia disuruh ke Lombok. Nah, dia ngerjain apa saya bingung ya. Ini anak kerjanya apa? Kalau mamanya kan pikirannya udah masuk kantor aja, pulang pagi pulang sore. Kan ini kalau orang-orang zaman dulu kan gitu ya. Tapi ini kan sudah zaman modern ya. Jadi makanya saya minta pendapat Bapak sebagai orang yang lebih mengetahui seni, bagaimana saran yang dapat diberikan ke saya yang mempunyai anak seperti itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bantuannya. Mungkin barangkali bisa langsung jawab ya. Pembahasannya ayah ke ayah ini. Pak Nasirun pas benar itu. Kasusnya sama itu tuh. Kalau saya kan anak masih kecil-kecil.
Makasih Pak Seto ya Pak ya. Bener enggak? Akhirnya banyak yang konsultasi kepada saya. Dari potongannya udah kelihatan. Biar nanti buka segar ya Pak ya. Katanya almarhum Jehan kalau umatnya ini gembira itu laporkan sama malaikat. Ini umat-umat kami itu menunjukkan kata syukurnya kelihatan benar gitu. Sekarang sulit sekali di era modern orang bersyukur katanya ini. Dan ini mungkin gambaran asri tempo dulu. Nyari mertua saja sulitnya minta ampun. Iya. Karena masa depan. Akhirnya nawa itu orang sekolah itu wallahu a'lam ya Pak ya, semoga itu loh biasanya jadi orientasinya tanda kutip hari ini keberhasilan duniawi. Berhentinya di situ. Lah kalau keberhasilan duniawi kalau di khotbah ini memang luar biasa, ini balak yang luar biasa. Jangankan kok sekarang orang seni Pak, orang umum saja kadang-kadang merenungnya lebih dari 3 hari. Di kamar, saya juga heran. Saya orang seni jadi heran juga. Saya orang seni merenungnya kuatnya setengah jam, malah anak saya nonton drama Korea bisa 3 hari. Bukan seni loh itu. Ada pesan moral menurut saya yang luar biasa. Buku ini tidak saya publish tapi saya temukan ketika seorang Soekarno ditulis sendiri merenung di Gunung Pananggungan. Judulnya keren banget itu untuk menggapai Indonesia merdeka. Ada sesuatu yang fitri kadang-kadang terlanggar Pak. Umatnya Gusti Allah ada yang jadi petani, jadi pedagang, sekolah di Yayan Sunan Kalijaga, UIN, jurusan ini, jurusan itu. Tugas mencintai, mengistiqomahi, mencari ridhoning pangeran. Lah nek nawaitunya itu sering kebalik memang. Dan percayalah lah, saya juga gelisahnya luar biasa. Dan aku juga sering diingatkan sama keluargaku, bukan hanya agamanya Pak. Wis to rambutnya dipotong saja. Karena tidak umum di desanya itu hampir keluarganya nggak ada yang rambutnya gondrong. ya aku beda jawab gitu. Lalu memang pesan yang kedua kalinya itu turun, itu malah kalau dicari rantingnya, ranting dari ke-40 dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Syarif Bustaman. Berjuang lewat garis dan warna. Itu luar biasa. Bahkan bagaimana kesalehan beliau yang ada di Rumah Biru di Jerman itu konon sampai ada satu pressure bahwa sampean itu tidak pantas menggunakan, dia menguasai 6 bahasa yang paling bagus, jadi cukup bahasa yang paling kasar. Gambaran ini saya kira keteladanan yang luar biasa. Dan belum ada mungkin sampai hari ini seniman yang menggapai ekonomi sesukses Raden Saleh. Yang ujungnya sekarang banyak disumbangkan kepada Ibu Pertiwi tercinta. Belum ada. Padahal saya udah punya mobil, masih kalah sama Raden Saleh. Itu hal yang pertama. Yang saya rasa tentu ada satu kepotongan sejarah yang saya sulit sebenarnya mau saya uren nanti kenapa dunia seni rupa kok seolah-olah itu ini. Sebenarnya ini pas banget kita uren tapi agak ini keterpotongan sejarah. Jadi mungkin sekarang malah kon milih mungkin jurusan seni rupa, seni lukis dengan pemain sinetron apa masuk apa ya? Indonesian Idol lumayan didukung Indonesian Idol pakai.
Ini ada keterpotongan, tapi sebenarnya dia punya jasa besar sekali. Karena para pendahulu kita, kiai kita, seniman terdahulu adalah patternnya saja bukan orang sembarangan. Orang yang bangun negara, Soekarno. Barangkali Anda nanti bisa dilihat di sosial media, satu-satunya presiden di seluruh dunia yang menjadi pattern, menjadi kolektor hanya Soekarno. Tentu Soekarno punya mimpi. Mimpi pertama, negeri ini punya alat tukar, uang, yang mendesain Nyun Sewu loh, kayaknya bukan lulusan IAIN, bukan lulusan dokter, bukan insinyur, jelas seniman. Bagaimana butir-butir Pancasila sudah ada yang merekonstruksi dari gambar, kira-kira kalau bukan seniman tidak ada. Bahkan Bung Karno sampai pesan terakhir. Monumen 3 hotel yang menengarai tentang modernitas sebuah bangsa. HI Kempinski, Ambarukmo dan Bali Beach Hotel. Modern tidak seperti Amerika, Hong Kong, Singapura. Desainnya beda, isinya beda. Menunjukkan bagaimana cara bangsa ini bermarwah, bermartabat supaya modern tapi ala Indonesia. Jelas itu, tidak ada 3 hotel ini tidak ada keterlibatan seniman. Jadi kalau sekarang ya modern ukurannya Hong Kong, Dubai sama. Bung Karno enggak. Bagaimana seorang arsitek berkeyakinan beda dengan kita, seorang Frederick Silaban mengarsiteki Istiqlal Jakarta. Dan di situ kolaboratif, banyak sekali seniman yang terlibat. Untung kita punya Mbah Wahid Hasyim melebarkan tanahnya itu, menunjukkan ke dunia, ini cita rasa spiritual bukan religiusitas. Hei bangsa dunia, sila-sila yang ada di negeri kami tidak teori, bukti konkret katedral dan istiqlal bersebelahan. Jadi, loh, ini saya ke Belanda enggak? Enggak. Tak teruskan karena begini. Ini sensitif tapi enggak, aku harus memberanikan diri. Ternyata Bung Karno juga membaca, tidak hanya putra sampean, putra anak saya. Bangsa kita itu ternyata pelupa. Makanya jas merah dan berdikiri adalah gambaran. Jadi bangsa kita ternyata bangsa yang agak lupa. Jadi jas merah dan berdikiri. Akhirnya banyak seniman-seniman di tempo dulu seperti almarhum Edi Sunarso itu supaya membuat monumen supaya mengenang para pejuang. Kebetulan keberjuangannya kan ada berjuang yang perang tapi ada berjuang lewat media garis dan warna. Dulu ada seni propaganda loh Pak. Bagaimana semangat nasionalisme dibangun. Pamerannya bukan main. Seperti Iwa Kustiwa itu di gerbong hidup atau mati Van Mukno, Soekarno Yas. Sekarang udah ada apa-apanya. Di tahun-tahun 45 di mana kita sendiri belum merdeka, masih serba kurang, seniman tetap berjuang. Bung ayo Bung, bagaimana mempropagandakan semangat nasionalisme. Memang terpotongnya inilah yang kadang-kadang saya mau nyelo sedikit pun agak sedikit takut. Jadi ini adalah satu keterpotongan sebuah era. Dan para kiai saya, seniman saya, potretnya lebih buram lagi daripada hari ini seperti kita bapak-bapak yang gak takut dengan anaknya. Kalau pada perpotongan era, seniman identik sesuatu yang
partai dilarang di negeri ini. Konon lupa ini, Pak Joko Pekik sama istrinya bilang, salahku tuh apa sebagai warga negara? Loh maksudnya Pak Pekik? Aku setelah keluar dari penjara, ndak ada orang Islam yang mengundang tahlilan. Ndak ada orang Islam yang mengundang tetangga saya itu mantenan terdakwa. Kita keterpotongannya luar biasa. Untungnya seniman-seniman kita ini punya sandaran kemanusiaan dan nasionalisme. Tugu Selamat Datang dilogikakan Pak itu. Belum mampu mencetak perunggu bangsa kita. Baru leluhur kita pada umumnya masyarakat umumnya itu baru bisa bikin alat untuk masak, dandang, bokor dan sebagainya. Karena Bung Karno pesan kepada Pak Edi Sunarso, bangsa kita bangsa pelupa dan bangsa kita lupanya luar biasa karena akan melupakan sejarah. Maka dari itu kamu harus membuat monumen. Pak Edi dia bilang ini, siap. Pada saya ketemu Pak Edi dia bilang ini, lupa kan Anda kan belum bisa mampu membuat perunggu apalagi konstruksi monumen-monumen yang ada di Tugu Pancoran, HI dan sebagainya, Ambarukmo. Hanya satu, bismillah, saya menjawab karena rasa nasionalisme saya. Nah ini perlu direnungkan bareng-bareng. Rasa nasionalis yang besar akhirnya layak melahirkan sebuah karya yang saya kira hari ini barangkali karena keterpotongan inilah Bapak dengan saya fobianya sama. Warisan kebudayaan kita tidak terapresiasi dengan baik. Itu. Sebelum saya akhiri, betapa luar biasanya seorang Hendra Gunawan yang secara masyarakat dan tata lahiriah bahkan ditulis dalam sebuah buku-buku, dia adalah tokoh yang digeret karena dia berhaluan kiri dan berpolitik. Realitanya bukan seperti itu. Betapa kekagumannya Hendra tanpa order, tanpa DP, tanpa uang. Kekagumannya dengan Panglima Besar Jenderal Sudirman memahat patung di daerah Sleman, patung Jenderal Sudirman. Untungnya, ini kan untungnya Pak. Pada era berikutnya, mungkin Panglima Besar Jenderal Sudirman sebagai tokoh yang layak diapresiasi karena dia berlatar belakang tentara. Nah, akhirnya sampean nanti mulai bisa diapresiasi, dibawalah di depan gedung DPRD Jogja. Tanpa order Pak, tanpa DP. Kalau saya nggak mau. DP-nya berapa? Saya kira begitu Pak, fobianya sama Pak. Sekarang seniman tidak seniman, generasi hari ini mungkin ditengarai sebuah era generasi global membuat was-was kita bersama. Semoga apa yang dikatakan Gus Dur Pak, walaupun secuil agama adalah bisa menjadi rem yang paling ampuh untuk bisa membedakan ini merah, kuning, biru, dan putih. Ya sebagai Muhammadiyah saya mau nambahin satu dari Buya Syafi'i Ma'arif Pak. Jadi kalau Buya Syafi'i itu bilang penting sekali belajar seni. Karena agama tanpa seni itu akan jadi dogma, doktrin. Jadi seni itulah yang memberi warna. Tapi sebaliknya juga seni apabila tidak diiringi dengan agama bisa berkemungkinan menjadi amoral. Jadi kita ini. Jadi tidak usah cemas Pak, saya juga orang tua. Kadang-kadang itu sudah fitrahnya orang tua mencemaskan anak. Besok anaknya juga akan mencemaskan anaknya, akan seperti itu. Kadang hal yang terbaik
apa yang kita bayangkan yang terbaik pada kita belum tentu terbaik sama dia. Ya kalau sok-sokan menyitirnya Gibran kan begitu Pak. Jadi kita itu kan anak panah itu kan sudah kita hanya busurnya aja. Kemananya dia itu kan dunia yang anu. Tapi yang penting lillahi ta'ala kita berdoa yang terbaik untuk dia. Yang paling penting apa sih mendoakan yang terbaik bukan lalu dia menjadi kaya, terkenal atau apa. Sama sebenarnya di kesenian. Tadi saya mau menyampaikan juga dari Syekh Fajar Siddiq atau guru kita itu seniman yang terbaik itu bukan lalu yang dikeploi oleh seratusan orang, seribuan orang masuk ke majalah atau kemana-mana. Itu bukan yang terbaik. Yang terbaik adalah yang memberi kebahagiaan orang di sekitarnya. Nah kebahagiaan itu bukan hanya lalu anak bapak bisa mengirimin 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Tapi dia memberi kebahagiaan bahwa apa yang dia kerjakan itu bapak bahagia. Dan bapak juga dia bekerja dengan kebahagiaan yang bapak tularkan kepada dia itu. Nah, terus saya mau kasih catatan sedikit. Saya sebenarnya sedih ketika mendengarkan kasus dari salah seorang. Mungkin teman-teman agak kalau kita tadi ngobrol kan seolah-olah semua audien kita itu adalah para perupa atau budayawan. Tapi mungkin ada beberapa kawan juga tidak tahu siapa itu Joko Pekik, Endra Gunawan atau siapa. Nah tapi yang sedikit saya ingin ambil karena kebetulan kita di masjid dan kita semua mayoritas Islam di sini kan. Kasus pada Bapak Joko Pekik itu terjadi. Beliau itu kan terindikasi dulu lekra. Tapi secara kulturalnya mereka atau beliau itu sebenarnya Islam. Tapi ya memang karena di Jawa ada abangan, ada apa, secara kulturalnya akhirnya begitu. Nah itu yang menyedihkan, itu yang tadi disampaikan oleh Pak Nasirun. Ketika dia keluar penjara, tidak satu pun teman-teman, entah dari ormas manapun, Islam melihat bahwa itu adalah saudara kita terpuruk. Dan akhirnya setelah itu beliau sampai dengan sekeluarganya pindah ke sebelah. Nah maksud saya ini catatan buat kita. Kita kadang-kadang bangga terhadap mayoritas kita. Dengan ritual kita, dengan apa kita. Tapi hal-hal yang kecil di sekeliling kita. Sebenarnya ada saudara-saudara kita yang sedang megap-megap minta bantuan. Bantuan itu bukan hanya uang loh. Pikiran, harapan atau apa. Nah itu. Maaf melencengnya jauh ya. Tapi sekali lagi seni dan tradisi. Kan tetap dalam lingkup tradisi itu. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya diberikan kepada saya. Perkenalkan sebelumnya nama saya Bahaudin. Tapi bukan Gus Baha ya, Bahaudin aja. Saya juga seorang perupa yang insya Allah istiqomah. Semoga saja bisa meneruskan generasi-generasi setelah Mas Alfi dan Mas Nasirun di depan. Saya di sini juga salah satu orang yang datang juga atas dasar mungkin entah beliau berdua itu menganggap saya murid atau enggak, tapi saya menganggap keduanya adalah guru saya. Karena apa? Bagi saya guru itu adalah orang yang membawa kepada saya kepada suatu pemikiran yang baru dan hal-hal yang bisa membawa kepada lebih inti lah dalam menjalani kehidupan. Singkat cerita, waktu saya sebelum datang ke sini, saya juga mengajak rekan saya di sebelah kiri ini juga salah satu teman diskusi saya dalam perihal ngisi spiritual. Beliau juga mengajar beberapa rekan-rekan yang mungkin mabuk, pemakai dan lain-lain untuk diajak ke sholat gitu kan. Ngajak kepada lebih, kepada ingat kepada Tuhannya. Di sini aku awalnya mengajak kepada pembicaraan kepada beliau juga ini dua orang ini dilalah kok ya satu panggung lagi gitu. Dulu di basa-basi nggih. Di basa-basi dia satu panggung gitu. Mas Aji, kita gas wae ini dilalah pas satu panggung gitu. Oh yes, nggak apa-apa. Akhirnya salah satu guru saya yang saya anggap juga Pupuk DP di sini kan. Pupuk DP itu juga salah satu seniman yang cukup membawa saya hingga di titik saat ini.
Dan salah satunya Masjid Jenderal Sudirman itu bukan masjid yang baru bagi saya karena saya mendapatkan input banyak dari Dr. Farudin Faiz. Lagi-lagi saya terima kasih pada Dr. Farudin Faiz melalui Masjid Jenderal Sudirman dan teman-teman. Di sini saya ingin menanyakan kepada berdua perwakilan NU dan Muhammadiyah. Apa sih makna leluhur bagi Mas Nasirun dan Mas Alfi? Karena dua tokoh di depan ini adalah orang yang gemar ziarah. Salah satunya yang saya tahu dari Mas Nasirun itu ketika dulu diundang di Mizuma Galeri juga mendatangi salah satu tokoh penting di Jepang sebelum pameran. Saya tahu dari internet, Pak. Meskipun jenengan nggak punya HP, tapi saya melihat dari komunikasi di virtual itu kan. Dan Mas Alfi juga sering melakukan ziarah-ziarah. Apakah itu salah satu bentuk tirakat kematangan karya berdua di depan ini yang hingga puluhan, ratusan bahkan MM-an karyanya, apakah itu salah satu bentuk tirakat lain gitu kan. Yang keduanya yaitu apa mau aku arep mah lali malah tadian. Apa ya? Kok lali atau malah maktuk ini? Ya sini dulu aja lah, ini dulu aja nanti kelingan ya tak nyambung lagi. Oh ya sama bapak yang pakai peci hijau nggak usah takut Pak. Saya juga salah satu anak yang diragukan oleh bapak saya dulu, gitu kan. Karena masuk di ISI takutnya saya SMA-nya Muhammadiyah. Tapi ketika masuk ISI itu sempat ada tidak sepakat dari bapak. Tapi saya dulu juga sholat di samping pemabuk Pak. Jadi kirinya gendul tok, saya sholat di situ juga. Tapi akhirnya teman-teman juga sadar kok. Kembali lagi kepada pola didik saya juga dididik orang tua saya cukup strike Pak untuk perihal agama gitu kan. Nah, mungkin karena akidah yang dididik dari orang tua, saya masuk di ISI pun ya dulu kaget awalnya itu kenapa nih teman-teman lubang telinganya sampai satu tutup galon itu diisi persing-persing besar-besar itu kan. Dan menurut saya itu absurditas yang saya temui di ISI, tapi enggak apa Pak. Ketika akidahnya anak-anak dari bapak itu kuat dari orang tua, insya Allah aman. Terima kasih itu aja. Oke, terima kasih. Barangkali tadi pertanyaannya tentang makna leluhur gitu. Ya, ini pertanyaan yang benar-benar tradisi. Persilakan. Jadi sebelum masuk di sekolah yang gak jelas, alhamdulillah saya disekolahkan di Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah. Muridnya 12 Pak, jadi kalau musim hujan angin tidak ada pelajaran, jadi megangi gedek. Jadi kelahiran saya itu 2, tapi alhamdulillah insya Allah saya tidak korupsi umur karena di madrasah itu saya berkelahiran tahun 63. Cita-citanya bebas. Nanti agak malu deh. Nama saya itu Mas Huri. Nah, ini mungkin diragukan oleh lingkungan, jadi doa beneran jadi diragukan Masur. Saya sakit-sakitan akhirnya diadopsi. Jadi kalau ada ustazah di daerahnya Tinggarjaya Jatilawang, Ibu Solihah itu, kalau nggak salah putranya ya dulu yang selalu mimpin doa, mimpin demo di UIN dulu. Songkani itu dulu apa itu kalau apa BEM ya. UIN itu putranya itu yang dulu kuliah di sini itu almarhum Pak Haji Muhyiddin ya, karena sakit-sakitan diganti Nasirun barangkali tertolong lah begitu Pak ya. Barangkali artinya Mas Huri tapi nggak punya bakat masyhur mungkin nanti. Kenapa Anda mengintip saya di Jepang? Sweet. Waktu itu 2 bahasa yang sebenarnya kalau bahasa Inggrisnya sedikit-sedikit, nih bahasa Jepangnya saya tidak ngerti sama sekali. Itu selesainya tulisan Mizuma menulis biografi dirinya. Berdepatan tanggal 1 Oktober 65, tepat hari kejadian hari ulang tahun saya yang tadi nama Nasirun tadi. Jadi saya diundang di Jepang. Itu juga tidak mengerti apakah ini, saya kan jarang ulang tahun.
Ternyata tepat malam itulah malam ulang tahun saya. Dan tepat launching buku dari Mizuma, dia ownernya. Akhirnya dibukalah oleh seorang biku, Bantai mungkin. Saya boleh tidur di tempel Koyasan malam itu. Jadi kayak hadiah kado ulang tahun. Saya disembayangi ala Buddha. Waduh, jadi ini kadonya bukan roti kayak yang tepuk tangan itu, Pak. Dan diberilah 5 nama saya sebenarnya. Ditranslate pakai bahasa. Jadi akan didoakan yang nanti akan ditulis lewat bahasa kanji. Karena dia mencari rahasia Buddhism itu, tempel Koyasan itu. Yang akan dibakar nanti lewat keyakinan mereka ingin berbagi mendoakan pas upacara di tempel Koyasan di rahasia Buddhism itu. Sungguh Pak, arti leluhur akhirnya saya jawab hari ini. Ego saya. Jadi maunya awalnya mau nama saya, nama istri saya, nama anak saya. Akhirnya arti leluhur karena dulu madrasah al-ulamatu warisatul anbiya, ya tetap leluhurku ya seniman ini. Kowe warisane Kanjeng Nabi ya tetap kiaiku ya seniman. Saya belum fanatik di situ. Mau Kristen kayak, mau Islam kayak, mau Hindu, yang penting para leluhur saya, guru saya ini memberikan ilmu. Bagi saya kasih tanda itu bermanfaat. Nyatanya sampai hari ini isi berkembang, kita ini juga masih mencintai, belum bergeser lupa, saya belum jadi YouTuber sama sekali. Masih kita itulah karena mereka lah yang berjuang. Kalau nanti Anda tarik pada karya Kartono Yudokusumo, dia ingin sebenarnya, tapi lewat bahasa rupa, jasad sang pejuang dalam karya yang ditorehkan. Mereka leluhur kita, mereka guru kita, mereka adalah ulama kita. Nah, kita adalah generasi yang ingin mengenangnya. Di situ sungguh putriku yang jadi gaiturnya bilang, Pak ora ditulis awake dhewe, dia bilang gitu. Ora. Jadi lama loh itu Jepang sampai hari ini saya jawab loh ini. Pertama kali yang saya tulis adalah Raden Saleh Saribustaman. Nomor 2 Avandi, yang terakhir pokoknya Fajar Sidik. 5 bagi saya itu adalah leluhur saya. 5 bagi saya adalah ulama saya. 5 bagi saya adalah guru saya. Jadi pada waktu sebuah prosesi spiritual, karena itu haulnya 1 tahun di Koyasan Temple, ya barangkali saya ikut semampu saya lewat sang biku ini bisa mendoakan leluhur saya. Surga kan tidak satu ya, tidak satu doa atau kira-kira seperti itu. Jadi leluhur bagi saya adalah kiai saya, guru saya, yang layak dan pantas kita menghormati dan kita kenang. Apalagi di dunia seni rupa. Leluhur kita itu secara jasad dia sudah pulang ke rahmatullah, tetapi rupa karyanya sebagian masih tertinggal. Itu bagi saya luar biasa. Mau pakai ilmu apa sekarang? Ilmu logika, ilmu dengan mau diriset, insya Allah tanda tangan mereka ada di sana. Mau di lab, insya Allah masih ada di sana. Cuman barangkali hari ini kita di bulan Ramadan ini kita mencoba, sudah waktunya lah kita berziarah ke makomnya Avandi dan ke makamnya Avandi. Makom ada di museumnya, makam ada di depan rumahnya. Barangkali dari sana akan bisa mendapatkan sesuatu. Karena apa? Karena ini Ramadan, jadi saya buka-bukaan sekarang. Ketika Avandi mendapatkan tiket untuk berhaji di tanah suci Muharram,
Afandi tidak main-main menanyakan pada Kiai Hamam, yaitu Pondok Pesantren Pabelan. Itu pidato 1000 hari. Insya Allah saya mendengarkan dengan saksama dari Ayub Rosidi. Afandi bilang sama Kiai Hamam. Kiai Hamam tuh kiai yang satu-satunya dapat agakan bersama Romo Mangun dan Duyo. Nasabe nggak main-main dari Pangeran Diponegoro. Kiai Hamam saya tak ngaji. Saya dapat undangan haji, tetapi saya tuh sholat saya tuh gradul-gradul. Jadi kalau anak kita mungkin ya Afandi gradul-gradul. Sholat saya tidak jejak. Bacaan Quran saya tuh gradul-gradul. Gradul-gradul mungkin istilah Afandi dengan bahasa sederhananya tidak makhrajil huruf, tidak tartil. Oke, bacaan ya wis koyo seniman lah. Rata-rata seniman kan. Kira-kira begitu. Kiai Hamam mengendika, Afandi sampean tuh berangkatlah. Karena kalau saya ketemu dengan Anda itu, kalau yang tanya sampean tuh, saya tuh lingsem mungkin malu. Kalau saya mendalil, masih jadi dalil. Tapi sampean membaca alam maujud dari lukisan. Nyata. Berangkatlah Afandi ke Tanah Suci Muharram, dan saya berani membuktikan fotonya ada. Di musim bulan belum tentu ditemukan. Mereka dijaga sama tentara di Tanah Suci Muharram karena suhunya berbeda antara Indonesia dengan Arab Saudi dan kemegahan Baitullah, lalu dia menggambarkan matahari di atas Ka'bah. Bagi saya subhanallah. Jadi tidak semua manusia diperbolehkan apalagi bakat seni untuk bisa melukis di Tanah Suci Muharram. Jadi leluhur bagi saya, ulama gede. Cuman celakanya Afandi ini, kalau orang Jawa menyebut tuh, sedalam-dalam samudra itu masih bisa ada alat metodologi untuk bisa mengukur. Tapi hati Afandi sangatlah sulit. Dengan kesederhanaannya, dengan sangat arif. Dan tidak ada sampai detik hari ini, kita generasi perumahan malu, yang mengulang-ulang menggambarkan wajah dirinya. Banyak seniman di muka bumi di dunia ini yang mudah mendunia, tapi self portraitnya paling 1, 2, 3. Dan Afandi selalu melakukan. Barangkali kita belum nyampe ilmunya. Jadi leluhur bagi saya adalah ulama saya. Leluhur bagi saya adalah guru. Leluhur bagi saya karena saya lulusan madrasah adalah warisatul anbiya, warisan Kanjeng Nabi. Makasih Mas. Wis, pepak itu. Udah, tanya yang lain lah. Tadi terakhir. Oh, mohon maaf Mas, ini gara-gara waktu udah mau buka, mungkin nanti bisa langsung saja Mas. Mungkin tadi itu menjadi pertanyaan terakhir dan sekaligus menutupi perjumpaan kita di Lesehan Ramadan kali ini. Sebelumnya ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan. Di belakang, di barat ya, di timur. Di timur sudah tersedia makanan soto, jadi untuk takjil teman-teman silakan mengambil kupon di timur di masjid, nanti secara tertata secara rapi dan kemudian bisa duduk mungkin di sekitar pekarangan Masjid Jenderal Sudirman. Gitu. Minuman juga sudah disediakan. Kemudian kalau sudah selesai mohon bisa mengembalikan piringnya ke tempat sana. Mungkin itu saja.
Terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Pak Nasirun dan Uda Jumaldi Alfi atas sharing-sharing pengalaman melukis, spiritualitas, dan penghayatan hidup yang begitu mendalam. Semoga tetap bisa istiqomah gitu, dan selalu dipermudah urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kita tutup lesehan Ramadan pada sore yang berbahagia ini. Mari kita tutup dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Walahir, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.